Oke, jadi ini adalah contoh dari peer observation worksheet yang saya lakukan ya. Saya melakukan observasi ini untuk mata kuliah English Debate and Critical Thinking. Of course levelnya tertiary ya, karena ini level college students gitu ya, levelnya kuliahan gitu. Nah, ini jumlah siswanya ada sekitar 20 gitu ya. Kemudian saya mendeskripsikan siswanya di sini. Ya, saya jelaskan ada 5 siswa laki-laki, kemudian 15 siswa perempuan gitu ya. Rentan usianya dari umur 19 sampai 23 tahun gitu ya. Kemudian level bahasa Inggris mereka dalam English Debate and Critical Thinking ini ada di level pre-intermediate gitu ya. Oke, kemudian objektifnya through activities participation in the debate activity. Jadi objektif dari kelas debate ini, English debate ini, student will be able to generate effective critical thinking into primary issues in given topic gitu ya. Jadi dari motion-motion yang diberikan oleh lecturer-nya, oleh dosennya gitu, diharapkan nanti siswa itu bisa berpikir kritis gitu ya untuk menghadapi isu-isu atau motion yang diberikan. Karena kan di sini mata kuliahnya English Debate and Critical Thinking gitu ya. Kemudian student will be able to compare and discriminate between ideas X and Y gitu ya. Jadi ide-ide yang pro dan kontra itu ya nanti bisa di-compare gitu ya, membedakan. And then student will be able to verify the value of evidence for concept X or Y gitu ya. Jadi selain tadi bisa meng-compare perbedaan-perbedaan yang ada gitu, juga bisa memverifikasi dan juga menilai gitu ya dari bukti-bukti yang ada. Kemudian student will be able to recognize strength and weaknesses of argument ya, karena selama proses debat gitu kan ya, di kelas debat itu kan mahasiswa akan membuat argumen gitu ya, akan exchange their argument gitu kan based on the motion. Jadi diharapkan nanti siswa itu setelah mengikuti perkuliahan ini akan bisa memahami gitu ya kelebihan dan juga kekurangan dari berargumen gitu. Oke, and then skill fokus dari mata kuliah English Debate and Critical Thinking ini yang saya lihat gitu ya, yang saya observasi. Di sini kecenderungannya lebih ke speaking gitu ya. Speakingnya fokusnya ke pronunciation, grammatical accuracy, vocabulary, fluency, and interactive communication. Kenapa di sini ada interactive communication? Karena saya melihat gitu ya proses bagaimana sih interaksi antar para debaters gitu ya. Mereka memberikan argumennya, memberikan rebuttalnya, melakukan POA gitu ya di situ. Jadi ada interactive communication yang terjadi. Oke, and then dalam ini ya saya pengisian untuk lessonnya mulai dari kegiatannya warm up sampai dengan assessment or evaluation. Di sini masing-masing mulai dari warm up itu ada 10 menit pertama gitu ya. And the teacher open the class by asking the students current condition. The teacher ask the student to discuss about a topic, misalnya mulai dikasih motionnya gitu ya, face to face or traditional learning is better than online learning gitu. Mahasiswa diminta untuk berpikir gitu ya. Kalau misalnya mereka pro dengan motion ini gitu, silahkan pikirkan 3 alasan kenapa gitu ya memilih ini gitu. Kenapa pro dengan topik ini gitu.
Itu pada 10 menit pertama. Kemudian di 15 menit kemudian, 15 menit sesudahnya, itu di bagian presentation, setelah siswa diminta untuk berpikir gitu ya, memikirkan isu yang diberikan, maka waktunya mahasiswa untuk share their idea. Gitu. Jadi di hasil pemikirannya, kalau misalnya pro dengan topik yang diberikan, itu kemudian di-share gitu ya dalam group discussion. Tuh, jadi dibagi, di sini sudah mulai dibagi, ada affirmative group dan juga opposition group gitu ya, untuk saling berdiskusi dari tadi pemikiran yang sudah selama 10 menit gitu ya, mereka mencari kenapa sih kok pro dengan motion yang ini gitu ya. Kemudian mulai dikelompokkan gitu ya, untuk grup yang pro dengan yang kontra. Nah, kemudian di bagian praktisnya ini sudah mulai praktek untuk debate-nya gitu ya, di 35 menit untuk praktek debatnya. Gitu. Jadi sudah dari masing-masing grup tadi ya, ada affirmative group dan juga opposition group, itu dipilih 5 mahasiswa gitu ya dari masing-masing grup untuk praktek melakukan English debate-nya gitu. Dan dibagi masing-masing job-nya. Ada yang menjadi chairperson, timekeeper, dan juga debaters gitu ya. Tuh, kemudian melakukan mereka diperbolehkan selama debat itu melakukan POA dan juga rebuttal. Oke, kemudian untuk evaluasinya itu 20 menit terakhir itu ada evaluasi gitu ya. Di situ evaluasinya dari hasil debat gitu ya, debat yang sudah dilakukan itu seperti apa, itu sharing diskusi gitu ya, mendapatkan feedback gitu dari adjudicatorsnya. Adjudicatorsnya siapa ya, dosennya gitu ya. Dia menyampaikan, memberikan evaluasinya kepada masing-masing mahasiswa yang sudah praktek. Mulai dari akurasinya untuk performnya gitu, kemudian menyampaikan argumen menggunakan fact evidence gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk refleksi ini juga saya isi di sini ya. Did the teacher use communicative language teaching? Terus what action gitu ya? Saya jawab iya. Bahwa gurunya menggunakan communicative language teaching. Karena apa? Karena sudah mulai berkomunikasi gitu ya kepada siswanya, mulai dari menyapa siswanya, menanyakan kondisi mahasiswa gitu ya. Kemudian guru meminta mahasiswa untuk join dalam grup diskusi gitu ya. Itu juga sudah masuk ke dalam communicative language teaching. And then how much were the students involved in and engaged with the lesson? I think at the beginning of the class, all the students engaged with the class activity. The teacher arranged the class into group discussion. This activity helped the students to communicate with each other about the material that being discussed. That's my answer. And then what did you notice about teacher talk time versus students talk time? Jadi waktu untuk gurunya ngomong dengan siswanya ngomong tuh gimana nih? Banyakan mana? Jangan banyakan gurunya. Gurunya yang kebanyakan ngomong, siswanya bengong gitu kan. Nah, ini seperti apa? Nah, in this classroom activity, the teacher play as a facilitator during the debate preparation until the end of the debate. Jadi gurunya tuh cuma sebagai fasilitator gitu ya selama proses debat ini, mulai dari persiapan debat sampai akhir debatnya. In my conclusion, the student talk more than the teacher. Menurut saya, jadi karena gurunya cuma sebagai fasilitator, jadi yang banyak berperan di sini selama debat ya siswanya gitu ya. Jadi memang di kelas debat ini siswanya diberikan banyak waktu gitu ya untuk praktek debat gitu ya. Jadi tadi skill speaking yang ingin dicapai di sini gitu ya, itu ya tercapai gitu ya karena memang sudah disediakan waktunya gitu ya. Jadi lebih banyak siswanya yang berperan.
Oke, and then what was the warm up of the lesson gitu ya? Gimana sih warm up-nya? I think the teacher tried to build the student prior knowledge by asking them to discuss the topic that being learned. This is a good teaching activity to think a lot before start the debate. Jadi di sini saya sudah melihat ya ketika saya mengobservasi bahwa dosennya ini sudah mencoba untuk bagaimana sih siswa ini bisa membangun pengetahuan awal gitu ya, sebelum mereka mulai melakukan praktek debat. Dengan apa? Dengan mereka itu memikirkan dari motion yang diberikan gitu ya, atau dari topik yang diberikan yang akan dilakukan untuk debat. Gitu. Mereka sudah diberi waktu dulu untuk berpikir nih terkait apakah memikirkan argumennya atau kenapa sih kok setuju dengan topik yang akan digunakan untuk debat ini gitu ya. And then who was the new material presented gitu ya. In this classroom activity, the teacher didn't give new material about English debate. The teacher explained about the structure, rules, and students' job in English debate before the students practice the English debate. Karena kebetulan saya mau observasi kelas ini sudah di pertemuan ini bukan pertemuan pertama atau kedua gitu ya. Saya sudah ada di pertengahan semester gitu ya melakukan observasi ini. Jadi menurut saya ini tidak ada materi yang baru lagi gitu ya, karena materi-materinya sudah disampaikan sebelumnya di kelas pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi di pertemuan yang ini yang saya observasi, guru itu ya menjelaskan struktur debatnya seperti apa, kemudian rules-nya seperti apa, students job-nya di dalam English debate-nya seperti apa, lebih kepada how to practice, bagaimana siswa ini akan melaksanakan debatnya begitu. And then how did the learners practice the new material? Gimana sih di sini gitu ya? Akan mempraktekkan materinya, materi debatnya. The student perform their English debate well. Gitu ya. Each member group, both of affirmative and opposition group, did their job and shared their argument during the debate. Jadi menurut saya ini debatnya sudah berjalan dengan baik gitu ya. And then was there an evaluation? Yeah, the teacher gave some feedback to all the students directly in the end of the debate. Jadi si guru ini langsung memberikan feedbacknya setelah proses kegiatan praktek debat ini berakhir gitu ya. Si dosen langsung memberikan feedback kepada masing-masing grup gitu ya, dan setiap member grupnya. Memberikan saran, masukan gitu ya kepada para debaters terkait fluency and accuracy gitu ya, to perform their arguments gitu selama mereka speaking, menyampaikan argumennya gitu. Dan mostly gitu ya, kebanyakan ini memang mahasiswa diminta lagi untuk improve their grammar error gitu ya, karena masih ditemukan beberapa grammar error selama melakukan debat. Kemudian in this space, write any final comments. Jadi ini final comments-nya. In my conclusion of this debate activity, the students can actively speak and share their arguments during the debate. Most of the students engage in the discussion group and exchange their opinion about the topic. The teacher gives some advices to the students in the end of the class. Gitu ya. And then for the peer observation report, yang saya tulis gitu ya, hasil peer observation-nya yang saya laporkan, itu saya laporkan dalam satu halaman begini ya. Saya mulai bercerita mulai dari the teacher focus on the speaking and listening skill in this debate activity. The teacher
act as a facilitator during the debate. The teacher arranged the class by using group discussion and continue the main activity by small group debates. The teacher gave feedback to the students about their debate performance in the end of the class. Kemudian ternyata the debate ini dia secara online gitu ya, menggunakan Zoom. Kemudian the students participated during the discussion session in each group in breakout room gitu ya, untuk sharing their opinion, their topic gitu ya. Tadi dibagi menjadi grup affirmation group sama position group gitu ya. Kemudian pas during the debate gitu ya, apa yang terjadi, ada POA, ada rebuttal-nya juga gitu ya, saya jelaskan di sini. Dan kemudian yang tidak lupa di sini ya, di 2 paragraf terakhir ini saya menyampaikan menggunakan PQP feedback gitu ya, mulai dari price. Di sini I like the way the teacher, how I price the teacher, I like the way the teacher guided the student in discussion section into breakout room. Jadi saya dari observasi yang dilakukan ini, yang saya sukai adalah dosen ini tuh bisa memberikan ruang gitu ya untuk siswa itu berdiskusi gitu loh sebelum memulai debatnya. Jadi mereka bisa mempersiapkan argumen-argumen mereka gitu dengan sharing satu timnya gitu ya. Satu timnya yang mereka memang sama-sama membahas, maksudnya mereka tuh pro gitu, sama-sama pro dengan motionnya. Dan atau yang sama-sama kontra dengan motionnya gitu. Mereka bisa saling berdiskusi dan bertukar argumen. Kemudian di sini I can see in each group discussion the student were active speaking about the topic discussion without any hesitation. Jadi selama diskusi ini juga saya bisa melihat ya bahwa mereka tuh lebih leluasa gitu ketika dibagi di breakout room, terus mereka diskusi daripada mereka harus diskusi langsung di depan di main room gitu ya. Itu mereka lebih leluasa gitu ya, lebih mudah menyampaikan argumen-argumennya ketika di breakout room. Kemudian the question, did the teacher manage the time allocation during the debate or make the rules clear to the student before the debate start gitu ya. Karena menurut saya, kenapa saya mengajukan pertanyaan ini terkait time allocation sama rules gitu ya, rules debate-nya seperti apa, karena because I saw some students take a long time to share their argument or point of interruption or POA-nya gitu ya. Jadi pas mereka menyampaikan dari khususnya terutamanya yang para debatersnya ya, para debatersnya, debaters 1, 2, 3 dan seterusnya, itu mereka tuh kebanyakan lama gitu, lebih harusnya kayaknya waktunya cuman sekitar 7 menit, tapi mereka lebih dari itu gitu. Jadi waktunya tuh molor gitu kan, lebih banyak itu menghabiskan waktu. Jadi kayak untuk waktunya harusnya sudah selesai malah jadi nggak selesai gitu ya. Kemudian ada beberapa aturan-aturan dari debate, English debate yang menurut saya tuh kayak tidak dipatuhi gitu ya. Seperti itu. Makanya saya mengajukan pertanyaan ini. Kemudian the police here, I wish that the students who become the timekeeper can be disciplined or strict on the debate rules whenever who is the person speak. I wonder if this will manage the debate time better than before. Jadi harapan saya, karena saya di sini merasa bahwa pembelajaran, proses belajar mengajar di English debate ini sudah berjalan dengan baik gitu ya. Cuman mungkin hanya di bagian rules dan juga penekanan dari rules debate-nya dan juga time allocation-nya lagi gitu ya, di manage lagi. Jadi saya cuman di bagian polish ini tidak memberikan saran, tapi hanya memberikan harapan gitu ya, harapan saya gitu ya, untuk para timekeeper-nya itu bisa lebih disiplin lagi gitu. Jadi kalau memang waktunya habis ya udah di-cut aja gitu, jangan dibiarkan teman-temannya masih ngomong gitu ya, masih berargumen. Jadi langsung di-cut aja supaya
waktunya ya nggak molor-molor gitu ya. Jadi on time. Sehingga apa? Jadi nanti pelaksanaan debate-nya ini juga bisa termanage dengan baik gitu. That's all. This is all that I can share to you about my peer observation gitu ya. Jadi silahkan nanti kalian bisa menyampaikan seperti ini karena kurang lebih saya jadi membuat video hasil observasi. Jadi saya sudah sekaligus memperlihatkan kepada kalian caranya ngisi observasi seperti apa dan gimana caranya nanti kalian mengulas kembali apa yang sudah kalian isi di dalam peer observation ini ya. Ini sudah 2 contoh sekaligus saya berikan gitu ya. Jadi silakan nanti para tim observer itu bisa mengadaptasi dari apa yang sudah saya lakukan ini. Oke, saya stop dulu. That's the all that I can give the example for you.